Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Erna Widianti, dalam pelajaran Kewahidian kelas 4 SD Wahidiyah Bulu Lawang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lir Rasul. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bir Rasul. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih artinya bir Rasul itu? Penerapan bir Rasul ini sama dengan bilah, akan tetapi tidak mutlak dan menyeluruh seperti bilah, melainkan terbatas dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dalam segala hal apapun, segala gerak-gerik kita, lahir dan batin, asalkan bukan hal yang dilarang oleh Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping sadar bila kita supaya merasa semuanya itu mendapat jasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap kita melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya makan, sholat, ataupun melakukan aktivitas lainnya, supaya di dalam hati merasa bahwa bisa mengerjakan semua itu, di samping sadar bila hendaknya merasa mendapatkan jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita sebagai umat beliau sangat berhutang budi pada beliau. Betapa tidak, sudah seharusnya sebagai umat Islam yang mengaku beriman, kita hendaknya selalu berhubungan batin dengan beliau, dengan memperbanyak latihan-latihan penerapan lir Rasul, bir Rasul. Kita sangat membutuhkan sekali syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah sebagai saksi umatnya. Beliau selalu mengulurkan syafaat kepada umatnya, sampai-sampai beliau mengikrarkan dalam hadisnya, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum," yang artinya hidupku baik atau bermanfaat bagi kamu sekalian, dan matiku baik atau bermanfaat bagi kamu sekalian. Nah, sekarang bagaimana dengan kita anak-anak? Sebagai umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau mendekat atau tidak? Barang siapa yang mau mendekat dan mohon pertolongan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara-cara yang telah dibimbingkan oleh beliau Mbah Yai Muallif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, insya Allah dalam menjalani hidup yang penuh berbagai macam gelombang akan terasa ringan, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengulurkan syafaat atau pertolongannya kepada kita, yang akhirnya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau hanya orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sebagai kanak-kanak Wahidiyah dengan memperbanyak sholawat,
terutama membaca sholawat wahidiyah, dan juga mengeterapkan ajaran-ajaran wahidiyah. Ini suatu bukti bahwa kita ini senantiasa mendekatkan diri kepada beliau Rasulullah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Kita sebagai manusia ini hendaknya senantiasa merasa berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha, yang artinya, dan kamu sekalian sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu sekalian daripadanya dengan mengutus beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup mendapatkan iman, mendapatkan Islam ini juga dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama saat besok di hari pembalasan, ketika umat manusia keadaannya gawat sekali. Saudara bertemu saudara lari, anak bertemu orang tua lari. Semua manusia bertemu akan saling menjauh. Suami bertemu istrinya lari, orang tua bertemu anak-anak lari, kawan bertemu kawan lari. Semua itu takut kalau dituntut sebab hubungan ketika di dunia kurang tepat. Pada saat itu, oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari diturunkan 1 jengkal di atas kepala manusia. Bagi orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terputus hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, keadaan tersebut sangatlah mengerikan sekali, anak-anakku. Dalam situasi demikian, umat manusia lari kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memohon pertolongan. Ternyata beliau tidak mampu untuk menolong umat dari keadaan yang demikian itu. Kemudian manusia semuanya berbondong-bondong lari kepada Nabi Nuh alaihissalam, lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lari kepada nabi-nabi yang lain. Namun semuanya tidak ada yang sanggup menolong. Bahkan beliau mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri. Baru setelah itu, umat manusia lari kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan yang sangat mencekam itu. Beliau sujud dan munajat mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya umat manusia lekas diadili. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan istilah syafaat uthmah, yaitu syafaat yang agung. Semua manusia diadili atau dihisab segala amal perbuatannya semasa di dunia. Yang diridhoi akan dimasukkan ke surga, dan yang bersalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, begitu besar perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong para umat manusia saat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut, saat yang paling menentukan bahagia dan tidaknya seseorang di akhirat nanti, saat yang paling gawat dalam perjalanan manusia, di mana iblis dan bala tentaranya berjuang mati-matian untuk menggelincirkan manusia tersebut sehingga dia mati su'ul khotimah. Iblis menyerupai menjadi bapaknya, menjadi ibunya, menjadi kakeknya yang sudah meninggal.
memberi minuman pada orang tersebut. Kalau dia mau, maka dia ikut iblis. Dalam situasi yang demikian, pasti Rasulullah SAW datang membantu orang tersebut. Kalau sewaktu hidup, orang tersebut tidak pernah berhubungan dengan beliau, tidak kenal dengan beliau Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW datang, dia juga tidak kenal. Dengan hati yang pilu, dengan hati yang sedih, beliau Rasulullah SAW kembali. Oh umatku, ternyata kau tidak kenal denganku. Maka dari itu, sekali lagi mari kita syukuri semua yang kita dapatkan dari Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an ini, yakni ajaran lillah billah, lirasul birrasul, ini hendaknya selalu diterapkan bersama-sama. Memang kita menyadari sulit sekali menerapkan ajaran Wahidiyah ini. Perlu waktu dan juga perlu latihan. Namun itu semua harus didukung dengan mujahadah dan mujahadah. Tanpa itu jauh dari apa yang kita harapkan anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita tingkatkan mujahadah kita. Kita dekatkan diri kita kepada beliau Rasulullah SAW, karena nantinya kita sangat membutuhkan sekali syafaat beliau Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita tidak berusaha mengenal kepada Rasulullah, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Rasulullah, nanti Rasulullah pun juga tidak akan kenal kepada kita, anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, mari ajaran-ajaran Wahidiyah yang telah diberikan oleh Mbah Yai ini sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi Birrasul kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi minggu depan dalam pelajaran yang sama, tentunya dengan materi yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Oke anak-anakku, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan demi kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.